Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selama lebih kurang 3 minggu kita tidak bersama-sama. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada hari ini terdapat dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 6-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu gilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan mereka yang hilang. Saudaraku, kami berharap bahwa saudara sekalian masih dapat mengingat apa yang kita bahas sebelumnya dalam menjadi seperti anak kecil. Kita sudah mempelajari untuk menjadi besar dalam kerajaan Allah memerlukan pertobatan, memerlukan juga kerendahan hati, dan juga keramah tamahan. Di ayat yang ke-6 yang merupakan pembacaan kita pada hari ini, di sini Matius tetap membangun narasi bahwa Tuhan Yesus tetap menjadikan anak kecil yang di pangkuannya ini sebagai pusat daripada pengajarannya. Saudaraku, narasinya adalah anak kecil yang dimaksudkan ini adalah warga kerajaan dan bukan hanya menunjukkan pada seorang anak kecil. Dengan kata lain, kita tidak bisa menyandung orang percaya. Tuhan menentang orang yang menjadi batu sandungan. Nah, saudara, coba saudara perhatikan baik-baik. Dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Dengan jelas ditulis, Tuhan tidak menyukai anak kecil ini disesatkan. Sekali lagi, kata anak kecil bukan berarti anak kecil. Ini berbicara tentang warga kerajaan. Anak-anak warga kerajaan. Ingat narasi sebelumnya? Kalau kamu bertobat jadi seperti anak kecil, kamu akan masuk dalam kerajaan sorga. Yesus mengatakan kepada kita, kata menyesatkan, tersandung, offenses, kecewa, syakwasangka, terpukul karena melihat gambaran yang salah, merasa dilewati, merasa dilanggar hak asasinya. Itu semua punya pengertian tersandung atau tersesat. Jadi Yesus mengatakan kepada kita, ini dapat datang kepada semua orang percaya. Tapi kita sebagai orang percaya harus saling menjaga seorang dengan yang lain. Janganlah kita yang menjadi sandungan bagi orang lain. Di sini Yesus memposisikan kita sebagai orang percaya dalam konteks leadership yang melayani, di mana ataupun secara umum bahwa kita harus memperhatikan gaya hidup kita untuk tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Ya, saudaraku, ada beberapa penyebab orang percaya menjadi batu sandungan, yaitu dengan mencobai orang untuk berbuat dosa. Kita membujuk orang untuk berbuat dosa dan kita pun melakukannya di depan mata mereka. Yang berikut ini adalah bisa saja kita menetapkan, yaitu bad example. Di sini tanggung jawab untuk kita hidup benar seperti yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, seorang anak kecil memang gampang sekali disesatkan oleh ayah mereka yang hidupnya tidak benar. Dalam konteks ini Yesus mau beritahukan bahwa sebagai orang percaya kita harus saling menjaga. Jangan sampai kita menjadi sandungan buat orang lain. Saya bisa menjadi sandungan bagi orang yang berjalan dengan saya. Saya harus menjaga diri saya. Makanya kalau sudah baca ayatnya yang ke-7 dan 8, sudah akan melihat bahwa kalau tanganmu dan kakimu menyandung engkau, potong. Lebih baik masuk ke dalam kerajaan sorga, dia bilang, dengan kaki dan tangan gak ada daripada punya kedua kaki dan tangan masuk ke neraka. Dia juga bilang kalau matamu menyesatkan kamu, cungkil dan buanglah. Jadi dengan kata lain Yesus mengatakan bahwa semua bentuk sandungan, semua bentuk, dalam terjemahan bahasa lainnya skandalizo, itu harus dihentikan dalam kehidupan kita. Jangan menyandung orang lain. Ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk tidak menjadi sandungan
bagi orang lain, bagi orang percaya yang lain. Yuk hidup saling menjaga satu sama lain. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, bahwa kami tahu bahwa Engkau Tuhan begitu memperhatikan komunitas orang percaya, sehingga Engkau sangat berharap bahwa orang percaya memiliki sebuah environment pertumbuhan yang sehat, di mana mereka tidak perlu tersandung dan jatuh. Karena memang Engkau tidak menyukai orang menjadi tersandung. Dan Tuhan, Engkau tidak mau supaya kami juga menjadi orang-orang yang menyandung orang lain. Bantu kami untuk mengenal isi hati-Mu. Bantu kami untuk saling menjaga dan menolong seorang dengan yang lain, untuk dapat berjalan bersama-sama, untuk tidak menyandung seorang dengan yang lain, tapi saling mendorong satu sama lain untuk mencapai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati yang mendengarkan morning devotion ini Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar kami semua tidak mengalami sandungan-sandungan, dan kami tidak menjadi penyandung-penyandung, tapi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Have a blessed day. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin.